Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Deni Rahmayanti. Selamat datang di kelas akuntansi. Kali ini saya akan membahas tentang bagaimana membuat jurnal umum dari bukti-bukti transaksi. Bukti transaksi antara lain terdiri dari bukti eksternal dan bukti internal yang nantinya akan kita masukkan ke dalam jurnal umum. Nah, untuk siklus akuntansi ada beberapa yang harus kita lalui. Yang pertama, kita harus mengetahui bukti transaksi. Contohnya yaitu nota, kwitansi, cek, bilet giro, dan sebagainya. Kemudian nanti dibuat jurnal umumnya. Nah, sebelum kita masuk jurnal umum, kalian harus tahu mekanisme debit dan kredit. Nah, untuk debit dan kredit, apa sih debit dan kredit itu? Debit adalah dalam akuntansi menunjukkan sisi sebelah kiri pada suatu akun. Untuk kredit dalam akuntansi menunjukkan sisi sebelah kanan pada suatu akun. Untuk mekanisme debit dan kredit, pencatatan transaksi di sebelah debit dan kredit berarti menunjukkan adanya penambahan atau pengurangan terhadap rekening atau akun. Nah, berikutnya kita membahas tentang jurnal umum. Sebelumnya kita masuk ke jurnal umum, kita harus mengetahui apa sih jurnal umum itu? Oke, jurnal umum adalah sebuah jurnal yang digunakan untuk mencatat berbagai aktivitas transaksi keuangan dari sebuah bisnis atau usaha dalam periode tertentu untuk memudahkan pengelolaan keuangan internal dan eksternal. Untuk pengelolaan keuangan internal dan eksternal itu dilihat dari bukti transaksi. Oke. Mungkin sebelumnya ini adalah bentuk jurnal umum atau kolom jurnal umum. Yang pertama nanti kita tuliskan itu ada nama perusahaan. Contohnya CV ABC. Bawahnya itu ada jurnal umum. Periode itu ditulis tanggal 31 Desember tahun berapa. Untuk tabelnya itu terdiri dari tanggal transaksi, nomor bukti transaksi, nama akun atau keterangan transaksi, kemudian ref, kemudian ada debit, dan kemudian ada kredit. Oke, kita sekarang masuk ke contoh soal. Gimana sih kita membahas atau jurnal umum? Berarti yang pertama kita patokannya ada di bukti transaksi dan patokannya kita harus memahami mekanisme dari debit dan kredit sebelumnya. Ini contoh soalnya, kita masuk ke setoran modal awal. Pada tanggal 2, Tika menyetorkan 50 juta rupiah sebagai modal awal atas nama Tika Salon. Maka jurnal umumnya di sini kita tulis, karena kita menerima setoran awal berupa uang tunai, maka di situ ditulis kas di sebelah debit sebesar 50 juta dan di sebelah kredit kita tulis modal awal. Contoh yang kedua yaitu pembelian peralatan secara tunai. Contoh soalnya, di sini tanggal 4 membeli peralatan salon secara tunai sebesar 6.500.000. Jurnal umumnya peralatan bertambah di sebelah debit sebesar 6.500.000 dan di sebelah kredit itu kas sejumlah 6.500.000. Sesuai dengan mekanisme debit dan kredit, maka peralatan bertambah di sebelah debit dan kas berkurang di sebelah kredit. Kenapa berkurang di sebelah kredit, kas? Karena uangnya dipakai untuk membeli peralatan secara tunai.
Nah, kemudian selanjutnya ada contoh pembelian perlengkapan secara tunai. Mungkin ini sama dengan pencatatan peralatan tadi. Contoh soalnya, pada tanggal 5 membeli perlengkapan salon secara tunai sebesar 6 juta rupiah. Maka jurnal umumnya perlengkapan pada sebelah debit sebesar 6 juta rupiah dan di sebelah kredit sebesar 6 juta rupiah kita tulis sebagai kas. Kenapa kas ini berkurang? Karena terjadi pembelian secara tunai, jadi uangnya berkurang. Oke, selanjutnya contoh soal pembelian perlengkapan secara tunai. Pencatatannya hampir sama dengan pembelian peralatan yang tadi. Kita lihat contoh soalnya. Pada tanggal 5 membeli perlengkapan salon secara tunai sebesar 6 juta. Jurnal umumnya perlengkapan ditulis sebelah debit sebesar 6 juta rupiah. Untuk sisi kreditnya kas sebesar 6 juta rupiah. Kenapa kasnya berkurang? Karena dilakukan secara tunai pembeliannya. Selanjutnya, contohnya pembelian peralatan secara kredit. Oke, di sini ada contoh soalnya. Pada tanggal 10 membeli peralatan salon secara kredit sebesar 10 juta rupiah. Maka jurnal umumnya di sini perlengkapan bertambah sebesar 10 juta rupiah berada di sisi debit. Sedangkan untuk sisi kreditnya itu adalah utang sebesar 10 juta rupiah. Kenapa di situ tertulis utang? Karena di sini kita membeli secara kredit, jadi tanpa uang. Kemudian contoh berikutnya adalah penerimaan pendapatan. Mungkin saat kita ada perusahaan ingin memesan kepada kita, berarti kita menerima pendapatan dari pemesanan pelanggan tersebut. Contoh soalnya di sini adalah pada tanggal 15 menerima uang sejumlah 2 juta dari pelanggan. Maka jurnal umumnya di sini kas sebelah debit sebesar 2 juta dan pendapatan sebelah kredit sebesar 2 juta. Kenapa kas berada di sebelah debit? Karena kita telah menerima sejumlah uang 2 juta dari pelanggan secara tunai. Maka yang di sini untuk keseimbangannya itu ada di akun pendapatan sebesar 2 juta rupiah. Oke, selanjutnya prive. Apa itu prive? Prive adalah pengambilan uang pribadi dari perusahaan untuk keperluan kepribadian kita. Contohnya, pada tanggal 18, Tika mengambil uang sebesar 2.500.000 untuk kebutuhan pribadinya. Jurnal umumnya, prive 2.500.000 di sisi debit dan di sisi kreditnya kas sebesar 2.500.000. Selanjutnya beban-beban. Apa sih beban-beban itu? Beban adalah sesuatu yang harus dibayarkan. Contohnya, di sini pada tanggal 21, Tika Salon mengeluarkan sejumlah biaya sebagai berikut. Gaji karyawan sebesar 2.500.000. Biaya utilitas, telepon, air, listrik sebesar 550.000. Maka jurnal umumnya di sini beban kita bertambah, yaitu dicatat sebagai debit, beban gaji dan listrik, air, telepon sebesar 3.050.000. Sedangkan sisi kreditnya kas kita berkurang sebesar 3.050.000 rupiah. Kemudian selanjutnya tentang pelunasan utang. Kita melihat lagi tadi contoh soal yang tadi.
Pada tanggal 25 melunasi hutang pada transaksi yang keempat. Kita tadi di transaksi keempat ada transaksi utang. Maka di sini jurnal umumnya utang sebesar 1 juta itu berada di sebelah debit. Sedangkan kasnya itu berada di sebelah kredit. Kenapa seperti itu? Karena sesuai dengan mekanisme debit dan kredit, jika utang kita berkurang, maka berada di sebelah debit. Tetapi jika utang kita bertambah, berada di sebelah kredit. Oke, mungkin seperti itu penjelasan saya tentang jurnal umum. Semoga materi ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.